Gadis itu sengaja mengolesi darah pada lembar 300.000 itu. Kemudian, dengan tatapan memohon, memberikannya kepada kasir. Tanpa diduga, pihak lain bahkan tidak melihatnya. Simpan uangnya. Gadis itu mengira permintaan bantuannya telah gagal. Tanpa diduga, begitu mereka pergi, kondektur segera menelepon polisi. Yang tidak diketahui para gangster orang yang mereka culik adalah putri Sheriff. Agar aman menuju tempat transaksi. Dalam perjalanan mereka sangat berhati-hati. Namun saat ini mobil kehabisan bensin. Mereka hanya bisa ambil resiko ke tempat pompa bensin. Nomor 93 mengisi tangki bahan bakar. Baiklah. Lihat bannya yang sangat aus. Petugas pompa bensin dengan baik hati mengingatkan mereka ke sebelah ini untuk mengganti ban. Tanpa diduga, pihak lain langsung menolaknya. Keselamatan adalah yang terpenting. Bukan? Itu benar. Dua pria besar dan kuat duduk di sebelah seorang gadis cantik. Petugas pompa bensin langsung menyadari ada yang tidak biasa. Untuk hindari timbul kecurigaan, dia membujuk para gangster ke jendela untuk membayar tagihan. Disitulah mudah untuk menangkap wajah mereka. Tanpa diduga, pihak lawannya sangat berhati-hati. Begitu melihat dia sadari ada kamera. Dalam situasi darurat, gangster itu suruh gadis itu duduk di kursi penumpang agar dia bisa membayar. Duduklah di kursi depan. Cepat. Jangan main-main. Kalau tidak, aku akan memberimu kematian yang tidak sedap dipandang. Gadis itu tidak berani bertindak gegabah. Dia hanya bisa diam-diam mengolesi darah ke uang untuk meminta bantuan kasir. Sangat cepat. Polisi tiba tetapi tidak dapat memperoleh informasi apapun melalui kamera. Hanya kepala gadis itu yang terlihat. Gadis ini sangat familiar. Wajahnya setengah tertutup. Tidak bisa melihat dengan jelas. Kalau begitu, pindahlah ke tempat lain. Klarifikasi lalu tanganinya. Baik. Kemudian polisi langsung memblokir pintu keluar. Memeriksa setiap mobil satu persatu, tetapi mereka tidak bisa bayangkan. Perampok licik itu mengikuti jalan kecil dan tiba di sebuah gang terpencil. Mereka mengunci gadis itu di sebuah rumah kayu. Kemudian memperingatkan bawahannya menjaga dengan hati-hati. Jangan berpikir hal yang lain. Setelah berbicara, si bos keluar mencari kepala ular. Si adik juga tidak punya niat yang tidak boleh dia punya. Dia menekan kaki gadis itu dan tertidur. Ini adalah waktu yang tepat untuk melarikan diri. Gadis itu mempunyai ide. Dia mencoba menarik kakinya keluar. Hasilnya hampir membangunkan sang gangster. Itu mustahil. Kayaknya dia harus memikirkan cara lain. Pada saat ini gadis itu lihat HP di saku gangster itu. Dia dengan hati-hati menggerakkan tubuhnya. Gunakan tangan yang diikat di belakang. Keluarkan ponselnya secara perlahan. Si bawahan tidur senyenyak babi. Dia segera menghubungi nomor telepon pacarnya untuk meminta bantuan. Gadis itu sayangnya diculik oleh gangster, tapi dia sangat tenang. Saat pihak lain tertidur lelap, dia diam-diam mengeluarkan ponselnya. Kirim pesan ke pacarnya. Aile. Sang pacar merasa ada yang tidak beres, jadi dia segera menuju ke alamat pesan itu dikirim. Kemudian dia menelepon mertuanya, si Sheriff. Mengetahui bahwa putrinya telah diculik, Sheriff segera memberangkatkan polisi. Selain itu, agar si gangster gak tahu bahwa ponselnya telah disentuh, dia segera mengembalikan ponselnya ke tempat semula. Tanpa diduga, dia tidak sengaja melihat pisau di sakunya. Kesempatan telah tiba. Gadis itu perlahan mengeluarkan pisaunya. Potong talinya. Lalu dengan lembut angkat kaki gangster itu. Takut akan membangunkannya. Setiap langkah yang diambilnya dengan sangat hati-hati. Dia berani bersuara. Namun saat dia kesulitan sampai pintu, dia menemukan pintunya terkunci. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Saat ini gadis itu melihat jendela yang tertutup. Jadi manfaatkan celah itu. Dari sana, melarikan diri. Di saat yang sama, pacarnya juga datang. Namun sayangnya,
Gadis itu salah mengira dirinya adalah seorang gangster. Jadi dia dengan cepat sembunyi. Jadi keduanya tidak sengaja lewati satu sama lain. Gadis itu mengira dirinya aman. Jadi dia dengan cepat lari keluar. Tanpa diduga setelah itu, "Selamatkan aku. Tolong. Jangan berteriak. Jika menangis lagi, aku akan menikahmu." Dia mencengkeram lehernya dan memanggil bawahannya. Dengan sangat cepat, sang bawahan dipanggil bangun. Saat gak lihat gadis itu dimanapun, dia segera keluar untuk mencarinya. Menemukan bahwa bosnya sudah berada di luar gerbang menunggu. Dan tempat ini sudah tidak aman lagi. Si bawahan dengan cepat masuk ke dalam mobil. Bawa gadis itu pergi. Mereka baru saja pergi. Polisi telah tiba. Tidak melihat seorang pun di rumah. Mereka hanya bisa menemukan petunjuk di tempat kejadian. Terus mencari para gangster. Di samping itu, ketika bawahannya keluarkan HP-nya agar menelepon, dia menemukan ada pesan baru di dalamnya. "Kamu menyentuh ponselku." Dia tidak bisa percaya. Marah, dia mengeluarkan belati dan ingin membunuh gadis itu. Untungnya, saat ini, si bos dengan cepat datang untuk menghentikannya. "Tan Loi, tenanglah. Sekarang masanya sulit. Dia sangat menguntungkan bagi kita. Ayo pergi ke tempat yang aman lalu bicara." Sang junior sekarang dengan enggan melepaskannya. Kemudian mereka membawa gadis itu pergi ke tempat pembuangan sampah di tepi sungai. "Ayo istirahat di sini sebentar." Melihat si bos mau ingin pergi sendiri, si bawahan mengira dia sendirian untuk mendapatkan uang. Jadi dia ingin pergi bersamanya. "Kamu tidak boleh pergi. Sekarang tugas terpentingmu itu menjaga Aile. Jangan biarkan apapun terjadi padanya." Itu masuk akal. Si bawahan kemudian setuju untuk tinggal. Melihat gadis itu tertidur lelap dalam pelukannya, dia langsung berpikir lain. Ketika dia mempunyai niat buruk, tiba-tiba dia mendengar suara di luar pintu. Dia sangat takut sehingga dia segera keluar untuk melihat. Melihat si bos memimpin si pemimpin ke sini untuk bertukar barang, dia tidak lagi curiga. Tak disangka, sirene mobil polisi tiba-tiba berbunyi saat ini. "Kakba, Tan Loi, bawa Aile dan lari." Mereka berhasil melarikan diri. Pikir saat sampai di gerbang perbatasan akan diperiksa polisi dengan ketat. Mereka pergi ke sebuah hotel. Karena tempat paling berbahaya adalah tempat teraman. Agar tidak menarik kecurigaan orang lain, bosnya menyuruh bawahannya berpura-pura menjadi suami gadis itu. "Halo, beri aku kamar standar." "Hanya satu kamar standar?" "Benar, mereka adik dan adik iparku. Jadi satu ruangan sudah cukup. Uang muka 240.000. Memanfaatkan saat ini, gadis itu sengaja mendorong asbaknya ke samping, berharap dapat menarik perhatian staf hotel. Maaf. Berapa uangnya aku kompensasi?" "Tidak masalah. Kamu tidak ingin hidup lagi, kan?" Staf hotel tidak terlalu memikirkannya. Anggap saja orang lain tidak berhati-hati. Jadi segera selesaikan proses terima kamarnya. "Wanita jalan ini, kamu ingin hidup gak?" "Tan Loi, keluar." Bos ingin pakainya untuk mengintimidasi polisi. Tidak ingin menyebabkan pembunuhan. Oleh karena itu, dia terus-menerus menasihati bawahannya. Jangan sentuh pada gadis itu. Dia memarkir mobilnya di garasi. Tunggu sampai bosnya baru pergi. Si bawahan segera abaikan semua kata si bosnya. Meraih gadis itu dan menyeretnya ke tempat tidur. "Berlari, aku menyuruhmu lari. Selamatkan aku. Bahkan jika berteriak hingga tenggorokanmu robek, gak ada yang akan membantu." Saat ini, sang pacar memeriksa setiap tempat. Dia juga pergi ke hotel. Dia segera menunjukkan surat keterangan polisi. Minta staf hotel untuk memeriksa nomor kamar tempat si bawahan menginap. "Aku tahu mereka ada di kamar 1019. Dia segera meminta kartu kamar dan naik ke atas. Begitu masuk,
Dia mendengar teriakan gadis itu. Aile, aku minta maaf. Kenapa baru sekarang kamu datang? Ayo, aku mengantarmu pulang. Gadis itu akhirnya diselamatkan. Para gangster yang melakukan protes juga ditembak mati. Ini mungkin yang pantas mereka dapatkan. Jika mereka bisa menyerah secara sukarela dan memulai dari awal hidupnya, mungkin beberapa tahun kemudian mereka akan dibebaskan dari penjara. Namun pada akhirnya mereka harus mengorbankan nyawanya. Jadi apapun kesulitan yang Anda temui, jangan sampai jalan yang tidak dapat kita kembali.